真剣な目で。Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini, Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime bergenre shounen, samurai, historical adventure, dan komedi berjudul Nige Joujo no Wakagimi. Ya, anime ini menceritakan pada tahun 1333, Kesogunan Kamakura yang meletakkan dasar pemerintahan samurai Jepang dihancurkan oleh pemberontakan Takauji Ashikaga. Setelah kehilangan segalanya dan jatuh ke dalam keputusasaan, Tokiyuki Hojo melarikan diri dibantu oleh Yorishige Suwa, seorang pendeta yang dipercaya sebagai dewa. Sambil mewaspadai ancaman pembunuhan terhadapnya, ia mengumpulkan teman-teman yang dapat membantunya merebut kembali Kesogunan Kamakura dan meraih kejayaannya. Waduh, seperti apakah ya kisahnya? Pasti kalian kagak penasaran deh, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sang MC kita bernama Tokiyuki Hojo yang hobinya suka kabur. Sehingga kedua guru seni bela dirinya bernama Subaro Kano dan Jiro Shiouta selalu dibuat kewalahan oleh Tokiyuki. Ya, klan Hojo sendiri merupakan generasi kesogunan yang memusatkan kepemimpinan di Kamakura Istana Kekaisaran Wakamiya Yoji. Tepat di tahun 1333, ayah Tokiyuki bernama Takatoki Hojo yang menjadi shogunnya. Sementara Tokiyuki merupakan keturunan sah digadang-gadang menjadi pewaris kesogunan Kamakura berikutnya. Akan tetapi, bakat jago kabur yang dimiliki oleh Tokiyuki membuat orang-orang meragukannya. Sampailah Tokiyuki bersembunyi di barisan prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Ashikaga Takaugi. Lantas Takaugi berhasil menemukan keberadaan Tokiyuki. Ya, melihat sosok Takaugi yang dia kagumi membuat Tokiyuki terhenyak. Di situ Takaugi menyampaikan kalau dia itu akan menuju wilayah Kyo. Dan tujuannya itu untuk memberantas pemberontakan paksi mantan Kaisar Go-Daigo. Kemudian Takaugi mengungkapkan harapannya yang ingin tuannya alias Tokiyuki menyaksikan kesetiaannya pada Hojo hingga akhir. Nah, setelah itu Takaugi segera berangkat menuju lokasi tujuannya. Lantas Tokiyuki yang tertegun disapa oleh wanita bernama Kyoko Setsu. Di situ Kyoko mengingatkan Tokiyuki agar tidak terpengaruh pada intimidasi Takaugi. Lagian nantinya Takaugi akan berada di bawah kepemimpinan Tokiyuki ketika si bocah berada di kesogunan gitu ya. Nah, baru sekejap saja Kyoko mengalihkan pandangannya, Tokiyuki sudah menghilang dari land. Lantas ayah Kyoko bernama Setsuno Chikaki merasa heran mengapa anaknya tertarik pada orang semacam Tokiyuki, apalagi melihat gelagat Tokiyuki yang suka kabur. Beliau sudah memastikan bahwa si bocah bakalan seperti ayahnya yang hanya sekedar menjadi shogun pajangan. Di saat bersamaan, Shogun Takatoki nampak seperti seorang boneka yang dimana para menterinya yang mengendalikan dan mengatur pemerintahan. Walau sudah mengetahui rahasia umum tersebut, Kyoko bangga bila menjadi istri Tokiyuki. Soalnya gelar kebangsawan yang dimiliki Tokiyuki sudah memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Waduh, ciwi mata duitan ternyata. Nah, sementara itu Shiota dan Kano masih terus mencari keberadaan Tokiyuki. Pernah suatu kejadian, Tokiyuki itu tidak ditemukan selama 2 hari. Tak tahunya Tokiyuki bersembunyi di dalam box gitu ya. Dan karena didasari hal itu, kedua guru seni bela diri Tokiyuki segera membuka kotak kayu. Akan tetapi kotak tersebut kosong melompong. Dalam pelariannya, Tokiyuki bertemu dengan kakaknya bernama Kunitoki Hojo. Di situ Tokiyuki dan Kunitoki menyempatkan diri mengobrol.
Ya, menurut Tokiyuki, kakaknya lebih pantas menjadi pewaris ketimbang dirinya. Mendengar pemikiran Tokiyuki, Kunitoki menyanggahnya, sebab kalau Kunitoki si anak selir memimpin Kamakura, bisa-bisa terjadi kekacauan besar. Itu karena banyaknya pihak-pihak yang protes, sehingga tetaplah Tokiyuki yang pantas menjadi di Kesogunan Kamakura. Tak lama obrolan mereka berdua terhenti karena si Souta dan Kano menemukan keberadaan Tokiyuki. Di situ kedua guru seni bela diri meminta Tokiyuki untuk segera ikut latihan memanah bersama mereka. Lantas perlahan-lahan keduanya mendekat. Tak taunya Tokiyuki meloncat dari atap ke atap lain. Sontak saja Kano dan kawan-kawan histeris. Betapa susahnya menangkap Tokiyuki gitu ya. Padahal Tokiyuki hanya seorang bocah. Lantas kedua pria sampai mengikuti Tokiyuki yang telah memasuki pemukiman warga. Namun mereka tak kunjung bisa menyusulnya. Nah, saat berada di pemukiman, Tokiyuki amat senang bisa menyaksikan senyuman warga Kamakura. Ya, pemandangan indah Kamakura dan keceriaan warganya lah yang membuat Tokiyuki betah tinggal di wilayah ini. Sehingga Tokiyuki merasa dia itu tidak perlu menjadi pemimpin. Yang terpenting dirinya bisa menikmati suasana bahagia tersebut. Kemudian Tokiyuki merasa dirinya yang jago kabur, sering dikatain pemalas dan pengecut. Lantas omongan Tokiyuki dibantah oleh wanita bernama Shijuku. Menurut ucapan ayahnya yang bernama Yorishige Suwa, jago kabur merupakan bakat alami Tokiyuki, yang dimana pemalas maupun pengecut adalah monster yang ada di dalam diri Tokiyuki. Setelah itu muncullah Yorishige secara mendadak, membuat Tokiyuki histeris. Apalagi cahaya menyilaukannya itu sangatlah mengganggu. Ya, dengan bangganya Yorishige mengaku kalau kesuciannya itu terlalu murni, semurni susu tetangga, sampai cahayanya bocor dari dalam dirinya gitu ya. Waduh. Nah, karena Shijuku meminta Yorishige mematikan cahaya, beliau segera menyurutkan sinaran yang berasal dari ornamennya. Di situ Yorishige memberitahukan bahwa dirinya seorang pendeta dari provinsi Shinano Suwa. Lantas Yorishige turut memperkenalkan Shijuku putrinya ahli dalam strategi dan pandai administrasi. Kemudian Yorishige mengungkapkan bahwa ia memiliki keahlian meramal masa depan. Sesudah menyampaikan ucapan tersebut gitu ya, tampak Yorishige mengerutkan kening dan bergumam sendirian, kun payakun. Ya, tingkah Yorishige menimbulkan keheranan pada diri Tokiyuki hingga menyebut si pendeta peramal gadungan. Sontak saja Yorishige syok karena dirinya disebut penipu. Waduh, lucunya Shijuku malah mendukung ucapan Tokiyuki. Waduh, anak durhaka ternyata. Ya, di kesempatan itu Yorishige mengatakan bahwa 2 tahun ke depan Tokiyuki akan menjadi pahlawan. Sehabis mendengar ramalan tersebut, Tokiyuki jadi semakin yakin bahwa Yorishige adalah penipu, cuman ingin uang dari keluarganya gitu ya. Sehingga dengan secepat kilat Tokiyuki langsung kabur. Jelaslah Shijuku protes pada ayahnya yang memberitahukan ramalan secara belak-belakan. Bagi Shijuku wajar saja Tokiyuki langsung kabur seperti itu. Nah, setibanya di istana, Tokiyuki mampir menemui kakaknya. Di situ Tokiyuki curhat bahwa ia baru saja bertemu dengan tukang bohong yang meramalkan dirinya bakal jadi pahlawan. Ya, menurut Kunitoki, bisa saja omongan pendeta tersebut ada benarnya. Jawaban sang kakak membuat Tokiyuki merasa lucu. Sementara itu, di sisi lain lebih tepatnya di wilayah Kyo, seorang perwira di barisan Takaugi menyuarakan semangatnya, di mana beliau mendoakan semoga berkah Hachiman dan Daibotsu menghampiri perjuangan mereka dalam melawan pemberontakan. Tak lama setelah pidato singkat dilontarkan, hal mengejutkan pun terjadi. Dengan teganya Takaugi malah membunuh perwira yang setia pada klan Hojo. Di saat bersamaan laporan datang ke istana kekaisaran Wakamiyaoji di wilayah Kamakura, di mana isinya menyatakan Jenderal Besar Takaugi bersekongkol dengan pemberontak Kaisar Go-Daigo. Bahkan Takaugi beserta seluruh anteknya membantai pasukan kesogunan di Kyo. Lantas para samurai yang mendengar pamor Takaugi berkumpul mendukungnya, sehingga pasukan Nita bertambah dengan pesat. Untuk menghilangkan kekacauan yang bakal menimpa keturunannya, Takaugi menempatkan putra sulungnya Shinjo kepada komandan militer Nita, Yoshihisa. Dan parahnya lagi, Takaugi dan sekutunya telah mengirim pasukan ke Kamakura. Sontak saja semuanya yang ada di istana auto syok karena mereka tak menyangka Takaugi yang kesetiaannya itu menjunjung ke langit
tega melakukan pengkhianatan skala besar. Ya, akibat serangan dari pasukan Takaugi, guru seni bela diri si Kano dan Shiota gugur dalam pertempuran. Sementara penggawa kesogunan melakukan harakiri. Naasnya, anaknya Chikaki Putri Kyoko diperkaos sekaligus dibunuh secara sadis. Ternyata ramalan yang tidak bisa diutarakan oleh Yorishige adalah syarat Tokiyuki menjadi pahlawan, yang dimana Tokiyuki harus kehilangan segalanya, barulah proses kepahlawanannya akan terpicu. Tak berapa lama terdengarlah kabar bahwa lebih dari 800 pengikut klan Houjo melakukan harakiri tepat di bulan Mei tahun 1333 era 2 Genkoku ketiga. Kesogunan Kamakura telah runtuh. Menyaksikan kematian semua anggota klannya, Tokiyuki autosyok. Namun kemunculan Yorishige secara mendadak menyebabkan Tokiyuki lebih histeris. Di situ Yorishige mengatakan bahwa ia adalah utusan kesogunan Kamakura Takatoki, yang dimana sebelum Shogun Takatoki mangkat, beliau menugaskan Yorishige untuk menyembunyikan Tokiyuki di wilayah Suwa Shinano. Lantas Tokiyuki pasrah mengikutinya. Dalam sedihnya, Tokiyuki merasa malu di saat klannya melakukan harakiri secara terhormat, sedangkan ia masih berkeliaran. Lantas Yorishige mengatakan hal yang perlu Tokiyuki lakukan hanyalah kabur sampai menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Dari atas bukit, Tokiyuki bisa menyaksikan Kamakura dipenuhi lautan api. Di situ Tokiyuki mengingat tentang sejarah Jepang. Seorang yang hebat seperti Minato no Yoritomo butuh 5 tahun menghancurkan klan Taira. Namun Takaugi hanya butuh 24 jam untuk memusnahkan klan Houjo. Sehingga muncullah kepesimisan pada diri Tokiyuki. Apalagi Tokiyuki tidak menyangka orang selembut dan murah senyum seperti Takaugi bisa berkhianat. Nah, karena Tokiyuki selalu ribut lebih baik mati, Yorishige menjatuhkannya ke lokasi para pengkhianat yang masih berkeliaran. Bahkan Yorishige meneriakan keturunan Houjo ada di sana. Sontak saja Tokiyuki kesal pada Yorishige. Alhasil kini Tokiyuki auto diburu ramai-ramai. Namun dengan mudahnya Tokiyuki menghindari semua serangan dan sergapan mereka semua. Ya, di sini Yorishige menegaskan bahwa kekuatan pahlawan akan muncul ketika pikiran mulai kritis dihantui kematian. Dan hasilnya, Tokiyuki memiliki bakat pahlawan yaitu melarikan diri dan tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Yorishige pun berkomentar kalau Takaugi memakai kekuatan pengkhianatannya untuk menjadikan dirinya pahlawan. Namun kepahlawanan Tokiyuki muncul sebab dia jago kabur. Menyaksikan dua pahlawan yang saling bertolak belakang membuatnya jadi semakin sangat menarik. Nah, setelah menaiki kuda, Yorishige menegaskan bahwa untuk sementara waktu ini kita akan melarikan diri, lalu berlatih sekuat mungkin dan membangun pasukan yang kuat agar bisa membalaskan dendam. Yorishige mengungkapkan bahwa ia akan menyiapkan segalanya demi kejayaan masa depan. Lantas Tokiyuki berkata bahwa Yorishige harus bertanggung jawab karena penyelamatan ini merupakan aib baginya sebagai satu-satunya orang yang selamat dari klan yang telah dimusnahkan. Sementara itu, para pengkhianat sedang mencari sisa-sisa keturunan klan Houjo. Dari kejauhan, Kunitoki dapat melihat sekumpulan manusia yang siap menyergapnya. Hal itu membuat Kunitoki takutnya bukan main. Tak lama, Kunitoki dikejutkan dengan kehadiran pamannya bernama Godain Munishige. Di situ Godain menyemangati Kunitoki agar dia tidak takut. Tanpa Kunitoki sadari, paman kandungnya itu adalah ular berkepala dua tanpa biji, penjilat dan tukang adu domba. Saking polosnya gitu ya, Kunitoki percaya saja ucapan Godain yang mengaku rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi dirinya. Ya, seperti yang kita lihat, bukannya ingin mengelabui anteknya Takaugi, justru tujuan Godain menghampiri para pemberontak untuk memberitahukan persembunyian keponakannya itu. Sontak saja Kunitoki histeris, tidak menyangka sang paman yang selalu berada di sisinya malah menjualnya ke pihak musuh.
Kembali pada Tokiyuki yang sedang melihat mimpi mengerikannya. Namun kocaknya, Yorishige malah terus mengusik si Tokiyuki. Lantas Shizuka mengingatkan sang ayah kalau Tokiyuki itu sedang di nuansa mimpi horor. Ya, bukannya berhentilah ini, si Yorishige malah melakukan aksi yang lebih konyol, yaitu memberikan kecupan basah. Langsung bangunlah itu si Tokiyuki karena situasinya itu nampak lebih seram dari mimpinya gitu ya. Ya, dengan entengnya ayah maupun anak menyebutkan secara lantang kalau mereka lagi ngeprank Tokiyuki. Sontak saja Tokiyuki kesalnya bukan main. Setelah itu Tokiyuki mengeluh soalnya Yorishige mau membawanya ke Suwa, namun sudah beberapa hari mereka masih berada di Kamakura. Mendengar kegelisahan Tokiyuki, Yorishige maupun Shizuku memberikan pencerahan di mana penjagaan keluar masuk perbatasan antara Kamakura dan kota lainnya diperketat. Jadi sampai pengawasan telah melonggar, barulah mereka akan mengganti tempat tongkrongan dari Kamakura ke Suwa. Nah, daripada suntuk mikirin macam-macam, Yorishige menyarankan Tokiyuki untuk main Sogoroku masa depan. Setelah mengucapkan hal itu, Yorishige bersama Shizuku mulai melakukan permainan yang mirip dengan Monopoly. Jelaslah hal tersebut membuat Tokiyuki makin meragukan Yorishige, sehingga Tokiyuki memilih menjauhinya. Sebab berdasarkan pengalamannya dengan Takaugi, tak ada orang yang bisa Tokiyuki percaya. Dalam perjalanannya, Tokiyuki tidak sengaja mendengar obrolan pihak pengkhianat tentang Kunitoki yang dieksekusi. Sontak saja Tokiyuki auto syok. Dan gara-gara itu nyaris saja Tokiyuki membongkar siapa dirinya. Apalagi Tokiyuki menyebutkan Kunitoki adalah kakaknya. Untungnya Yorishige tiba tepat waktu. Lantas Yorishige dan kawan-kawan menjelaskan kalau Tokiyuki itu adalah rombongan pendeta. Dan alasan Kunitoki dipanggil kakak sebab klan Hojo sering memberikan sumbangan ke kuil. Makanya berhubung Kunitoki itu sebaya, Tokiyuki dan Shizuku menganggapnya seperti saudara. Ya, setelah mendengar keterangan tersebut, para pengkhianat sudah tidak curiga lagi. Di kesempatan itu, Tokiyuki bertanya gimana nasibnya Kunitoki. Mereka pun bercerita bahwa orang yang menjaga Kunitoki lah yang menjual informasi di mana keturunan klan Hojo bersembunyi. Dan orang itu tidak lain adalah pamannya sendiri alias Godain. Sontak saja Tokiyuki mengutuk perbuatan jahat Godain. Dan mengerikannya lagi, Tokiyuki harus menerima kenyataan kalau Kunitoki telah dipenggal. Ya, kebenaran kematian Kunitoki disaksikan secara langsung oleh para pengkhianat ini. Sesudah mengetahui dalam pembantaian Kunitoki, Tokiyuki minta Yorishige membawanya menuju Godain. Dan dengan bakat peramalnya Yorishige membuatnya mengetahui di mana lokasi si biang kerok. Setelah itu, tibalah mereka di suatu tempat yang masih berada di kawasan Kamakura. Di situ mereka menyaksikan Godain menjadi pengemis. Tampak Godain meraung kesal karena dirinya sudah menyerahkan kepala Kunitoki tapi tidak naik jabatan. Tiba-tiba Godain tersadar bahwa anak selir tidak cukup menaikkan peringkatnya di pemerintahan. Sehingga muncullah niat jahat ingin menjual Tokiyuki. Jika keturunan sah dari klan Hojo kepalanya dia persembahkan, Godain yakin dia itu akan langsung diberi pos yang menguntungkan oleh Takaugi. Ya, sembari melihat kengerian mental Godain yang dalam sejarah Jepang itu dikenal sebagai jenderal paling kejam, Yorishige memberikan petuahnya, yang dimana langkah pertama menghabisi lawannya adalah mengenal bagaimana sikap secara keseluruhan. Berhubung cara pertama sudah Tokiyuki temukan, kini tinggal melanjutkan rencana kedua. Nah, agar taktik kedua bisa dijalankan, Tokiyuki memerlukan bawahan yang kuat dan terpercaya. Makanya Yorishige mempertemukan Tokiyuki dengan Neju Keijiro dan Mochiyuki Ayako. Lantas kedua bocah memperkenalkan diri mereka pada Tokiyuki. Namun sikap kedua bocah sama seperti Yorishige yang alias suka main-main. Lantas tim Neju memainkan Sugoroku masa depan dengan antusiasnya. Tampak pula si pembuat pemain tak lain tak bukan adalah Yorishige sedang mengamati lajunya game. Setelah bermain, Neju dan kawan-kawan melakukan rutinitas lainnya. Neju bertanya-tanya mengapa mereka harus bekerja di bawah tuan yang terlihat lemah. Mendengar ucapan Neju, si Ayako membalas, justru karena tuannya itu tidak kuat, maka harus melindungi Tokiyuki. Itulah alasan mengapa Yorishige menjadikan geng Neju pengawal Tokiyuki. Nah, sesudah mengetahui sudut pandang itu, Neju mantap bekerja sebagai bodyguardnya Tokiyuki.
Setelah waktunya tiba, rencana pembunuhan Godain pun dijalankan. Ibaratkan Jerry yang mencari keju, begitulah Godain mendatangi Tokiyuki. Sebab bau keju yang menyengat akan mengundang tikus itu sendiri. Lalu Tokiyuki bersikap sangat imut seolah-olah dia tidak tahu kejahatan Godain yang tega menggadaikan kepala keponakannya. Dengan bodohnya Godain bersikap kalau dia itu sangat mencemaskan Tokiyuki. Bahkan Godain berjanji akan menyembunyikan Tokiyuki ke tempat yang paling aman. Sesudah puas memainkan peran polosnya, Tokiyuki menyatakan kalau dia itu memahami kebusukan pamannya. Mendengar hal itu, Godain tidak lagi menyembunyikan jati dirinya. Kini Godain secara terang-terangan ingin memenggal kepala Tokiyuki. Lantas Godain memperlihatkan tarinya. Di situ Godain menjelaskan alasan dia dijadikan pengawal karena kemampuan bela diri dan seni berpedangnya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Godain melesatkan serangannya. Sontaklah Ayako dan Neju menghadapi Godain. Tak mereka sangka si pengkhianat Godain sangatlah handal. Tak hanya gesitnya pergerakan, tapi serangan yang Godain lesatkan setajam silet dan secepat Shinkansen. Sampai-sampai Ayako dan kawan-kawan tak berkutik melawan Godain. Ya, bagi Godain, kedua bocah hanyalah sampah yang tidak perlu terlibat. Di situ Yorishige meminta geng Ayako untuk mundur. Sebab tugas kedua insan sekarang hanyalah memperhatikan pertandingan antara Tokiyuki dan Godain. Dalam pertarungannya, Godain mengibaratkan dia itu sedang bermain dadu. Pion yang dia lemparkan alias Konitoki tidak cukup membuatnya menggapai ambisi. Maka demi tercapainya segala keinginannya, dadu Tokiyuki lah yang harus dia kerahkan. Akan tetapi seiring libasan pedang yang menyilang dari atas ke bawah, tak kunjung menggapai Tokiyuki. Semakin gesit dan cepatnya Godain mengayunkan bilah pedangnya, bertambah kencang pula pergerakan yang dilakonkan oleh Tokiyuki. Seperti yang dijelaskan oleh pengamat pertarungan Yorishige, bahwa tuan mereka memiliki bakat alami yang tidak dimiliki oleh musuhnya. Yang dimana kekuatan Tokiyuki adalah jago kabur. Hal itu memudahkan Tokiyuki beradaptasi dalam situasi apapun. Terlihatlah dari mimik Tokiyuki yang sangat menikmati serangan lawannya. Di situ Nezu dan kawan-kawan merasa takjub yang ternyata tuan mereka dapat membaca gerakan dengan cepat. Hal itu bukan didapat dari latihan, tapi dari bakat kaburnya. Bisa dikatakan Tokiyuki adalah monster yang bertahan hidup karena keahlian kaburnya. Akan tetapi, karena bakatnya cuma melarikan diri, daya serang Tokiyuki sangatlah buruk. Sontak saja Godain sangat kesal, sedari tadi dia itu tidak bisa menggapai Tokiyuki. Namun tak kala Tokiyuki melesatkan senjatanya, si bocah malah menyergap secara bodohnya, hanya untuk menciptakan momen agar Tokiyuki bisa menggunakan pedangnya secara betul. Lantas Yorishige memerintahkan Ayako dan kawan-kawan membuat celah bagi tuan mereka. Sementara Godain mulai sadar dia itu tidak pernah bisa melukai Tokiyuki. Segetol apapun usahanya, Godain selalu kehilangan landasan serangan. Sehingga Godain yakin jika ini terus berlanjut, bukan dirinya yang menyergap, akan tetapi Tokiyuki lah yang akan memangsanya. Tak lama Ayako dan Neju tiba di arena. Di situ kedua insan melakukan perlawanan. Lantas Godain memfokuskan arahan pedangnya itu kepada geng Ayako. Nah, setelah Godain termakan jebakan, disitulah Tokiyuki mendaratkan pedangnya. Alhasil kini Godain telah pergi menyusul ke Isekai bersama sang Shadow. Lantas Tokiyuki berkata bahwa kematian Godain tidak sebanding dengan nyawa Kunitoki dan yang lainnya. Tapi setidaknya kematian Godain akan menjadi souvenir. Ya, lanjut. Saat ini mereka semua mulai melanjutkan perjalanan menuju Suwa. Di perjalanan, Yorishige menanyakan gimana perasaan Tokiyuki ketika melakukan debutnya. Soalnya hal itu merupakan pertama kalinya bagi Tokiyuki menghabisi nyawa orang lain. Lantas Tokiyuki menjawab bahwa dia masih bingung dengan situasinya di medan tempur. Soalnya Tokiyuki hanya fokus untuk kabur dan tak taunya kepala Godain sudah di depan matanya. Usai membahas tentang aksi pembunuhannya, Tokiyuki mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya. Sebab berkat Neju dan kawan-kawan yang turut andil, Tokiyuki dapat membalaskan dendam kematian Kunitoki. Kemudian Yorishige mengatakan bahwa menang dalam perang dengan cara kejar-kejaran ada syaratnya. Pertama, Tokiyuki harus menjadi jenderal berharga yang nantinya akan membuatnya menjadi incaran utama di medan tempur.
Lalu kedua, Tokiyuki harus mempunyai pengabdi kepercayaan sebagai pedangnya, seperti halnya Neju dan kawan-kawan yang dimiliki oleh Tokiyuki saat ini. Karena telah memenuhi kedua kriteria, Tokiyuki berpeluang mengalahkan musuhnya. Namun Tokiyuki tidak boleh melupakan harga dirinya yang merupakan seorang yatim piatu keluarga Hojo. Menurut Yorishige, orang semenarik Tokiyuki suatu saat bisa membantai iblis apapun. Ya, kini Tokiyuki telah memahami arti ucapan dari Yorishige. Di situ Tokiyuki menyatakan bahwa dia akan kembali ke Kamakura dan melenyapkan sidalang kehancuran klan Hojo. Nah, sebagai bentuk keyakinannya, Tokiyuki menghempaskan pedangnya ke langit. Sontak saja para sohib kaget akan aksi tuan muda mereka, sebab cara lempar Tokiyuki hanya akan memancing masalah. Dan benar saja hewan yang berada di sekitaran sana terkena pedang Tokiyuki, sehingga si hewan auto ngambek. Dan lucunya, tanpa diperingatkan apapun, Tokiyuki si jago kabur sudah melarikan diri sampai ke atas gunung. Waduh, menghilang dari land. Ya, di waktu yang bersamaan Takaugi tengah asik berpesta atas kemenangannya yang berhasil meratakan klan Hojo. Kembali pada Tokiyuki, kini Tokiyuki bersama rombongan menunggangi kuda. Petualangan Tokiyuki yang mengemban takdir melebihi ukuran tubuhnya diramalkan bakalan menjadi pemuda yang mengejutkan kerajaan kelak suatu hari nanti. Dan demi mewujudkan prediksi tersebut, Tokiyuki akan berlatih di Suwa untuk berkembang. Namun Tokiyuki malah terjebak di lubang galian. Waduh, dengan santunya Yorishige mengucapkan selamat pagi kepada Tokiyuki. Bahkan Yorishige mengejek Tokiyuki yang baru saja kabur malah nginap di lubang. Kemudian Tokiyuki protes dengan hari-hari yang ia jalani, soalnya selalu diisi dengan keberadaan para Miko. Lantas Yorishige menyampaikan bahwa kehadiran para Miko sangat berguna untuk menghibur Tokiyuki, tak hanya menghilangkan lara gitu ya. Para Miko juga bermanfaat dalam memberikan Tokiyuki kehangatan melalui sarapan buatan mereka. Sarapannya? Dirasa jawabannya itu ngawur gitu ya. Tokiyuki tidak membahas lagi soal itu. Tapi herannya, mengapa di sekitaran kuil banyak lubang? Dengan bangganya Yorishige mengatakan bahwa lubang itu dikhususkan untuk menjebak Tokiyuki. Soalnya Yorishige memperoleh penglihatan masa depan kalau Tokiyuki itu bakalan kabur dari kuil Suwa Taisa. Dan ingat, Yorishige selalu mengetahui lokasi persembunyian si bocah karena kuil Suwa Taisa ini adalah kediaman Yorishige. Setelah itu, Yorishige langsung menyuruh Tokiyuki untuk melatih seni bela diri berpedang dan mempelajari ilmu pengetahuan. Sontak saja Tokiyuki terkejut karena hatinya belum siap untuk belajar. Lantas Yorishige menegaskan, pengganti kesogunan tidak boleh membuang-buang waktu. Nah, karena kekeh nggak mau belajar, Tokiyuki langsung kabur lagi. Sialnya, Tokiyuki tak tahu ada lubang di balik tumpukan daun dan langsung digebrus masuk lubang. Ya, menyaksikan situasi Tokiyuki yang begitu, Yorishige meledeknya. Sontak saja Tokiyuki kesal sama gurauan Yorishige. Nah, berhubung Shijuku ada di sana, dia menyediakan tangga agar bisa naik. Di situ Shijuku meminta Tokiyuki untuk santuy saja dalam menjalani kejahilan Yorishige. Karena walau ayahandanya itu suka ngasal dan bertindak semaunya sendiri, tapi sebenarnya beliau tidak ada niatan buruk. Meski begitu, Tokiyuki tetap protes karena mana mungkin ia bisa tenang jika diusilin terus gitu ya. Nah, sambil naik ke permukaan, Tokiyuki berpikir sekilas tentang Yorishige. Tentunya karena diselamatkan oleh Yorishige, seharusnya Tokiyuki mengucapkan terima kasih. Hanya saja, bila mempercayakan masa depan pada orang yang tukang lawak seperti Yorishige, Tokiyuki masih memiliki keraguan. Apalagi tuan dari kuil ini lebih kecil dari kuil Sururgaoka Hachimangu. Jadi, mana mungkin bisa membantu Tokiyuki merebut Kamakura, bahkan mengalahkan Takaugi merupakan hal yang mustahil. Lalu Tokiyuki mengambil kesempatan untuk kabur selagi Yorishige merenung dan melakukan hal konyol. Ya, Neju dan kawan-kawan membahas tentang Tokiyuki, yang dimana setiap harinya Tokiyuki selalu saja bertindak melarikan diri. Hal tersebut membuat Tokiyuki dipandang sangat aneh. Ya, di situ Neju mengatakan bahwa Tokiyuki itu merupakan orang yang malas dalam menimba ilmu akibat terlalu dimanjakan sebagai tuan muda oleh keluarganya gitu ya. Mendengar hal itu, Yorishige membantah karena pada dasarnya Tokiyuki adalah orang yang jujur dan serius. Sikapnya yang tampak tidak bertanggung jawab disebabkan selama ini dia dibesarkan untuk menjadi raja pajangan. Sehingga Tokiyuki tidak memiliki tujuan besar di hidupnya, bahkan tidak bisa merasakan makna dari belajar secara serius. Lalu tiba-tiba Yorishige menyadari bahwa Tokiyuki belum memiliki kepercayaan terhadapnya. Pastinya di benak Tokiyuki menganggap bahwa Yorishige itu tidak punya kekuatan apapun untuk membantunya menggapai apa yang dia inginkan.
Alhasil Yorishige memiliki ide ingin menunjukkan sedikit kekuatannya di hadapan Tokiyuki. Di tengah pelariannya, Tokiyuki yakin keberadaannya itu bakal tidak diketahui. Sialnya hujan keburu mengguyur deras, padahal Tokiyuki belum mendapatkan tempat berteduh. Tak lama datanglah Yorishige menjemput Tokiyuki. Kemudian Tokiyuki menyatakan kalau dia itu tidak perlu mempelajari apapun. Jika musuh mengejar, Tokiyuki hanya perlu untuk melarikan diri. Mendengar kalimat kepesimisan tersebut, Yorishige bersumpah bahwa dia itu tidak akan kalah. Jadi Tokiyuki boleh mempercayakan apa saja padanya. Nah, untuk lebih meyakinkan, Yorishige menunjukkan kemampuannya yang bisa menghentikan rintihan hujan dan... Setelah itu Yorishige menunjukkan bahwa dukungan terhadap dirinya sangatlah banyak. Muncullah rasa takjub pada Tokiyuki karena menyaksikan kelompok Suwa Shinto bertebaran di bawah. Kagetnya, kelompok itu terdiri dari samurai yang mempunyai kepercayaan terhadap Suwa Myojin alias Yorishige. Di situ Yorishige mengatakan kelompok tersebut memiliki kekuatan dan persatuan sekuat baja. Makanya Tokiyuki tidak perlu risau karena ada dewa yang menyertai si bocah dalam misi mengembalikan kejayaan klan Houjo. Dan perjuangan mereka akan terasa lengkap ketika Tokiyuki menjadi pahlawan. Jika hal itu terjadi, tidak dipungkiri Tokiyuki akan menarik banyak samurai bergabung dengan kelompok mereka. Dan akhirnya Tokiyuki bersedia mengikuti pelajaran yang diberikan Yorishige. Sontak saja Yorishige senangnya bukan main. Nah, dalam benaknya Tokiyuki sudah menaruh kepercayaan pada diri Yorishige. Bahkan Tokiyuki yakin prediksi Yorishige akan membimbingnya menjadi pahlawan terhebat. Nah, setelah memastikan tidak ada lagi keraguan Tokiyuki terhadapnya, Yorishige segera meminta warganya pulang. Lantas para warga pada lega, mereka boleh melanjutkan aktivitasnya gitu ya. Sontak saja Tokiyuki auto terbodoh. Lalu Tokiyuki sadar dia itu dipermainkan oleh Yorishige. Namun Yorishige tidak peduli hal lainnya gitu ya, karena yang penting saat ini Tokiyuki mau pergi belajar. Kemudian sampailah Yorishige yang menggendong Tokiyuki di depan kuil. Kocaknya Yorishige terkena senjata makan tuan alias masuk lubang buatan sendiri. Akan tetapi Yorishige menjadikan momen itu sebagai hiburan. Namun tidak bagi Tokiyuki. Yang ada aksi Yorishige itu dianggap sesuatu yang sangat menyebalkan. Sebel. Setelah itu pelajaran pertama Tokiyuki lakukan di hamparan ilalang. Di pelajaran awal dalam melakukan balas dendam, Tokiyuki memerlukan abdi, di mana abdi merupakan hubungan tuan dan bawahannya sebagai prajurit handal. Lantas abdi yang sudah Tokiyuki kumpulkan adalah Neju dan kawan-kawan. Di posisi kepemimpinan Tokiyuki, Neju merupakan ahli berpedang di generasinya. Kelak Neju bakal menduduki posisi panglima perang. Sementara Ayako punya bakat luar binasa. Kehadiran Ayako di medan perang bisa menjadi hiburan. Sedangkan Shijuku sangat cerdik dan punya banyak jurus rahasia sebagai pelayan. Ya, Shijuku ini sangat ahli mengurus manajemen rumah tangga. Kemudian Yorishige meminta Tokiyuki mendekatkan diri pada geng Neju dan memanfaatkan mereka dengan sebaiknya. Apalagi hubungan bawahan dan atasan terjalin sedari kecil, suatu saat akan menjadi abdi yang kuat nan solid. Waduh, jadi geng kita mah nggak tuh? Kemudian Tokiyuki memikirkan hal apa yang akan mereka lakukan sebagai regu. Setelah mempertimbangkannya, Tokiyuki menyarankan mereka untuk main kejar-kejaran. Lantas permintaan itu ditolak oleh Neju mentah-mentah. Sontak saja Tokiyuki kaget, kok abdinya langsung membangkang pemimpinnya sih? Ya, di situ Neju menjelaskan soalnya kalau tuan muda mereka kabur bisa sampai ke Cakrawala, pastinya Neju dan kawan-kawan bakalan sulit menyusul Tokiyuki. Hal itu dibenarkan oleh Ayako. Setelah itu Neju menyarankan mereka berguling-guling hingga di kediaman Takaugi. Sontak saja Ayako tak sependapat karena baginya ide Neju itu amat tidak bermoral gitu ya. Nah, kali ini Shijuku yang memberikan saran. Anehnya Shijuku menyuruh kelereng dimasukkan ke sarang semut sedalam-dalamnya. Sontak saja Tokiyuki syok karena memiliki abdi dengan permintaan kerja yang aneh-aneh. Apalagi menurut Ayako kegiatan push up sampai mati lebih mantul. Aduh. Nah, tak lama kemudian Ayako memiliki ide, mending kita berburu saja. Di kesempatan itu, Shijuku memberitahukan kalau Suwa Myojin adalah dewa berburu karena hobinya yang suka makan. Dan singkat cerita, Tokiyuki dan kawan-kawan telah tiba di hutan memburu kelinci. Tapi nggak kena. Bahkan lemparan batu super cepat dari Ayako pun nggak kena.
Lalu tak lama kemudian muncul bagong iblis lembu botan. Nah, karena kulit si monster itu terlalu keras tidak bisa ditembus oleh panahnya, mereka jadi ragu bisa atau tidaknya mengalahkan bagong iblis botan. Akan tetapi Shijuku yakin misi ini dapat diselesaikan sebab mereka memiliki Tokiyuki. Dan disinilah kita ditunjukkan keahlian yang dimiliki Shijuku, si ahli strategi, yang dimana Shijuku meminta Tokiyuki untuk memancing si bagong hingga ke atas bukit. Nah, karena Neju sangat percaya, ia pun langsung bergegas menunggu di atas bukit, sedangkan Tokiyuki akan menjadi umpan. Ya, meski mengeluh, Tokiyuki dapat kabur dari kejaran iblis botan. Hal itu amat diapresiasikan oleh geng Ayako. Seperti yang direncanakan Shijuku, tugas Tokiyuki menggiring si iblis sampai ke bukit. Setelah itu, kini giliran Neju dan Ayako beraksi. Tak kala iblis menghampiri, kedua insan langsung menghindar. Akibatnya, si monster terjun ke jurang yang di dasarnya itu terdapat curam dan batu runcing, yang akhirnya si iblis pun langsung modar. Setelah selesai berburu, Tokiyuki dan kawan-kawan mandi di onsen. Di situ mereka saling bercanda tawa sembari memikirkan nama kelompok. Dari sekian banyak ajuan, ide Tamujaku yang terpilih. Kata itu diambil dari kepanjangan Tuan Muda Jago Kabur. Wow. Ya, usai mandi, Tokiyuki dan kawan-kawan berniat mau memasak iblis botan. Sayangnya iblis botan tinggal kerangkanya doang, membuat Nejung mengamuk pada Yorishige. Dengan entengnya Yorishige mengaku bahwa dia itu melakukan penyucian hewan yang berubah menjadi iblis di dalam perutnya. Gak lelutlah mereka semua. Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan sosok komandan yang mampu membidik elang yang terbang di langit. Meski jaraknya itu sangatlah jauh, namun panahnya amatlah jitu. Sementara itu di wilayah Kyo, tampaklah Takaugi menghadap Kaisar Godaigo. Di sana Kaisar amat berterima kasih berkat Takagi rezim Godaigo kembali berjaya. Lantas Kaisar menanyakan keinginan Takaugi. Di situ Takaugi mengatakan dia itu tidak perlu apapun sebab sudah tugasnya sebagai prajurit mengembalikan kepemimpinan penguasanya. Tindakan Takaugi membuat sang kaisar dan anteknya terharu. Lalu Takaugi memohon orang-orangnya bisa berada di jajaran kekaisaran yang bekerja di bawah raja. Hal itu disetujui oleh Kaisar Godaigo. Ya, ketampanan dan pamor Takaugi menghebohkan istana kekaisaran. Tak hanya kaum pria yang kagum pada perawakan dan perangai Takaugi, tapi kaum hawa juga mengidolakannya. Terutama senyum Takaugi yang terlihat sangat lembut. Tapi bagi Murananao, tawa tipis tuannya itu sangatlah tidak manusiawi. Hal itulah yang membuat Murananao murung. Mengetahui hal itu, Takaugi meminta Murananao fokus untuk membantu Kaisar Godaigo ketimbang memikirkan tentangnya. Atas rekomendasi dari Takaugi, pria bernama Osagawara Sadamune diangkat Kaisar menjadi pengawas militer Shinano. Lantas Sadamune mengucapkan terima kasih pada Takaugi. Menurut Takaugi, Sadamune pantas menerimanya sebagai bayaran dari kesetiaannya yang ditunjukkan. Kemudian Takaugi meminta Sadamune memanfaatkan jabatannya untuk mencari sisa-sisa klan Hojo, terutama Suwa yang merupakan antek setia klan Hojo. Makanya Takaugi mencurigai kalau Suwa Taisa itu menyembunyikan penyintas Hojo. Mendengar hal itu, Sadamune berjanji akan menggunakan kemampuan pengawatannya demi memenuhi tugas dari Takaugi. Kembali pada Tokiyuki yang sedang berlatih menggunakan pedang. Namun serangannya itu sangatlah lemah. Baru kali ini Ayako menyaksikan seseorang yang tidak bisa membelah jerami. Lantas Yorishige menjelaskan mengapa serangan Tokiyuki sangatlah lemah. Karena selagi mengarahkan pedangnya, Tokiyuki menggunakan taktik jago kaburnya. Makanya lesatan yang dikeluarkan tidaklah berefek. Di situ Yorishige mencoba menahan otot kabur Tokiyuki agar si bocah bisa menghasilkan teknik terbaik gitu ya. Sontak saja Neju tak habis pikir, baru kali ini ada yang namanya otot kabur. Ya, walau di latihan berpedang nilai Tokiyuki itu amat buruk, tapi dalam hal memanah si bocah sangatlah bagus. Yang akhirnya ada juga bela diri yang bisa diunggulkan dari Tokiyuki. Lantas Tokiyuki bercerita bahwa ayahnya suka menonton panahan. Makanya Tokiyuki selalu memperlihatkan latihan memanahnya. Sesudah mengetahui kepandaian Tokiyuki, Yorishige menyatakan teknik panahan yang harus dikembangkan. Di momen itu Yorishige bergumam tentang ciri khas Tokiyuki. Jika di medan tempur dia kabur, pastinya bakal merusak moral pasukannya. Namun bila memaksimalkan kemampuan panahan Tokiyuki, maka peluang kemenangan terbuka lebar. Apalagi memanah adalah latihan yang tepat dalam melancarkan serangan, tapi juga bisa kabur dari musuh. Masalahnya, Yorishige belum menemukan siapa guru yang bisa mengajarkan trik licik tersebut. Tak lama sampailah kabar bahwa Sadamune dari Shinano Barat mampir ke Suwa Taisa. Lantas Tokiyuki menanyakan siapa Sadamune.
Mengetahui tidak kenalnya Tokiyuki akan sosok Sadamune yang mengabdi di klan Hojo membuat Yorishige keheranan. Ya, mendengar hal itu Tokiyuki memberikan pencerahan bahwa Sadamune bukanlah orang yang berstatus. Jadi, tak bisa keluar masuk ke kediaman ayahandanya, menandakan status Sadamune amatlah rendah. Setelah itu, semua penghuni Suwa Taisha menemui Sadamune. Di situ Sadamune membacakan dekret Kaisar Go-Daigo yang berisikan tentang penunjukannya sebagai pengawas militer Shinano, sehingga wilayah Suwa dinyatakan termasuk bagian dari kekuasaan Sadamune. Tentu saja banyak yang keberatan soal itu, tapi pihak Suwa tidak bisa bersikap terlalu keras, karena jika begitu sama saja melawan titah Kaisar. Kemudian Sadamune meminta Yorishige mengeluarkan penyintas Hojo. Akan tetapi Yorishige menyatakan Sadamune telah keliru, sebab Yorishige tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh Sadamune. Lantas Sadamune menggunakan mata elangnya. Dari pengamatannya banyak hal yang mencurigakan di Suwa Taisha. Dari kejauhan terdapat 2 pengawal. Tak hanya itu saja, ada sekelompok bocah bersembunyi di gubuk. Selain itu, di antara pelayan kuil terdapat pria dengan senjata tajam. Didasari hal tersebut, wajar saja Sadamune curiga. Nah, sebelum pergi, Sadamune membuat perhitungan dengan menyerang seorang Miko hingga telinganya menjadi robek. Jelas pihak Suwa teramat kesal. Setelah itu, Yorishige menanyakan pendapat Tokiyuki mengenai sosok Sadamune. Menurut Tokiyuki, seorang Sadamune merupakan lelaki dengan akhlak yang buruk. Meskipun demikian, panahan yang dilesatkan Sadamune amatlah indah. Ya, menurut Yorishige, tuan mudanya itu sangat jujur dan toleran, karena Tokiyuki tak segan memuji kelebihan musuhnya. Bagi Yorishige, orang semacam Tokiyuki itu pantas menjadi jenderal panutan. Dilihat dari bakat memanah Sadamune, Yorishige merasa beliau itu merupakan guru terbaik bagi Tokiyuki. Dan di sini Yorishige berencana agar nantinya secara diam-diam Tokiyuki akan mempelajari teknik Sadamune. Nah, karena turnamen Inomune tak lama lagi diselenggarakan oleh pihak Suwa, pengintai Sadamune memberikan laporan terkait permainan panahan tersebut. Sehingga esok harinya di turnamen, Sadamune menerobos masuk begitu saja. Akan tetapi, Yorishige tidak melarangnya. Dan dengan mudahnya Sadamune membidik para anjing. Melihat Yorishige yang gemetaran, Tokiyuki mengira beliau itu takut menyaksikan kehebatan panahan Sadamune. Namun faktanya, Yorishige merasa bersalah telah menjahati hewan. Masalahnya, di masa depan nanti, menggunakan hewan sebagai hiburan merupakan hal yang dilarang. Di situ, Sadamune membuat kesepakatan. Kalau pihak Sadamune menang, orang-orangnya boleh menggeledah kuil Suwa. Jadi, ketika mereka memburu penyintas Hojo di Suwa, kelompok Yorishige tidak boleh ikut campur. Akan tetapi, bila pihak Suwa yang menang, Yorishige menginginkan Sadamune itu tak lagi mengusik Suwa maupun penghuninya. Nah, karena pihak Suwa akan diwakili oleh sosok bocil alias Tokiyuki, Sadamune begitu pede akan menang, bahkan meremehkannya. Nah, alasan mengapa Yorishige memilih Tokiyuki sebagai perwakilan Suwa hanya untuk memperlihatkan Tokiyuki supaya dia bebas dari kecurigaan sebagai penyintas Hojo. Setelah itu, duel pun dilangsungkan. Di situ Tokiyuki mengingat pengajaran dari Yorishige. Maka untuk menarik perhatian lawan, Tokiyuki menyerang musuhnya. Sehingga pastinya Sadamune bakal membalas. Dan di saat itu Tokiyuki menghindari serangan Sadamune. Lantas Sadamune yang memfokuskan pada panahnya tak akan lagi melakukan serangan beruntun. Jadi dikala Sadamune mempersiapkan senjatanya, di momen tersebut Tokiyuki melesatkan panahnya ke anjing merah. Sehingga Tokiyuki kini mendapatkan poin. Sontak saja Sadamune kesal, lalu Tokiyuki menerapkan jago kaburnya seperti yang disarankan oleh Yorishige. Sehingga segala bentuk sergapan bisa Tokiyuki hindari. Nah, karena sulit menargetkan Tokiyuki, Sadamune mulai menggila. Makanya dalam situasi panik, dia kesulitan mengincar para anjing. Apalagi para anjing yang disediakan merupakan yang terlincah di kelasnya. Karena dirinya telah dipojokkan, Sadamune beralih ke titik buta Tokiyuki. Di posisi tersebut, gerakan apapun tak akan bisa melesatkan panah. Sehingga Tokiyuki mencoba lepas dari titik butanya. Namun Sadamune tak memberikan kesempatan sama sekali. Ya, perlu kita ketahui bahwa Sadamune adalah orang yang diperbolehkan Kaisar memakai huruf raja di lambang keluarganya.
Selain itu, sekolah seni bela diri yang dikembangkan Ogasawara Sadamune masih aktif hingga di abad ke-21. Bahkan terus mengalami perkembangan sampai sekarang. Makanya Sadamune sangat mahir memanah, bahkan diakui kehebatannya. Kembali ke arena, saat ini Sadamune berhasil mencengkram posisi Tokiyuki. Di saat bersamaan, Sadamune melesatkan panahnya hingga berhasil mengenai kepala Tokiyuki. Akibatnya serangan itu, Tokiyuki jadi berdarah. Sementara Sadamune berhasil mendapatkan 5 poin. Walau Tokiyuki terluka dan sempat takut, tapi semangatnya kembali bangkit, bahkan mulai menikmati permainan ini. Ya, perlu kita ketahui, poin panah mengenai anjing cuma 1 poin, sedangkan jika mengenai lawan, lebih tepatnya kepala, mendapatkan 5 poin. Dengan kata lain, skor saat ini 5-1. Ya, menurut Muratoki, nuansa di arena semakin tidak menguntungkan bagi pihak Sua, apalagi Sadamune telah membalikkan keadaan secara drastis. Di lapangan, Sadamune terus memberikan tekanan. Hal itu membuat Ayako kesal sampai mukanya seperti monster yang ingin memakan mangsanya. Kemudian di arena, Tokiyuki yang hendak menambah poin dari membidik anjing. Sayangnya aksi Tokiyuki dicegah oleh Sadamune. Melihat kesulitan Tokiyuki, membuat Sadamune tak henti-hentinya meledeknya. Bahkan Sadamune menambahkan daya intimidasinya. Ya, menyaksikan peristiwa di lapangan menyebabkan warga ada yang meyakini Tokiyuki tak punya harapan lagi. Lantas Yorishige memecah kebuntuan dengan petuahnya. Untuk memenangkan pertarungan, tak hanya menembak saja yang diperlukan, namun Tokiyuki harus mencari cara bagaimana bisa kabur sembari melesatkan panahnya. Lantas para sohib cemas karena takutnya Tokiyuki tidak memahami arti kata Yorishige. Akan tetapi pesan singkat Yorishige telah mencerahkan hati dan pikiran Tokiyuki. Dan setelah terjernihkan oleh Yorishige, jangkauan penglihatan Tokiyuki bisa menilik posisi para anjing maupun Sadamune. Kemudian Tokiyuki mengambil kesimpulan dari pertandingan sebelumnya, di mana sedari tadi Sadamune selalu saja mengusik dari titik buta. Akibatnya menembak target kecil yang gerakannya susah diprediksi sulit dilakukan. Di saat bersamaan, Tokiyuki juga tidak dapat menghindari gangguan Sadamune. Jadi, jika menggunakan jago kaburnya, Tokiyuki bisa mendapatkan target secara cuma-cuma dikala timing terpenuhi. Sesudah memperoleh ide tersebut, Tokiyuki mulai memancing incarannya. Di situ Sadamune seolah-olah mengarahkan panahnya ke salah satu anjing. Menyaksikan hal tersebut, Sadamune yang ingin menghalangi langsung masuk ke titik buta. Kemudian Tokiyuki melakukan pergerakan memutar. Dari tindakan Tokiyuki, Sadamune beranggapan bahwa si bocah amatlah bodoh. Sebab yang namanya titik buta merupakan area yang mustahil untuk membidik. Pemikiran tersebut membuat Sadamune lengah 100%. Alhasil dia terkecoh. Di saat itulah Tokiyuki menunjukkan gerakan yang tidak terduga di atas kuda, yang berpeluang mengarahkan panahnya ke leher Sadamune yang tidak mungkin bisa ia hindari. Nah, karena mengenai leher, Tokiyuki mendapatkan 2 poin. Itu artinya poin Tokiyuki saat ini berjumlah 3 poin. Ya, menurut Muratoki, strategi Tokiyuki sangatlah brilian. Sebab mengkamuflase serangan dari titik buta membuat Sadamune yang mengincar posisi itu menjadikan dirinya target yang empuk. Lantas Yorishige turut berkomentar, teknik sergapan titik buta yang dipadani bakat jago kabur menciptakan keseimbangan dan tubuh yang lentur. Alhasil memungkinkan penembakan akrobatik dilancarkan oleh Tokiyuki. Sudah Yorishige kira bila berhubungan soal kabur, maka potensi tuannya menjadi mekar. Lalu Neju menyebutkan teknik Tokiyuki itu sebagai putaran badan. Akan tetapi, berdasarkan penglihatan masa depannya, penamaan teknik yang diaksikan Tokiyuki lebih intens lagi. Tampak Tokiyuki di lapangan memberikan gerakan yang mengejutkan Sadamune. Di situ Yorishige menamai teknik Tokiyuki sebagai partion shot, sebab sergapan Tokiyuki identik dengan serangan sambil menyerang. Di saat bersamaan, panahan mengenai telinga Sadamune. Taktik yang Tokiyuki gunakan berasal dari sebuah sejarah, di mana sebelum Masehi negara Parthia dari Timur Tengah mengalahkan tentara terkuat di dunia. Strategi yang dipakai adalah teknik serangan balik. Lalu taktik serang dan kabur juga dilakukan terus-menerus. Alhasil pasukan infanteri barat Romawi tak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya kehabisan energi. Akibat serangan tersebut, kemenangan berada di tangan Chojamaru alias nama samaran Tokiyuki. Ya, di kesempatan itu Tokiyuki mengatakan alasan menyerang telinga Sadamune, yaitu sebagai balasan ulah musuh yang menyerang kuping seorang Miko tempo silam. Sontak saja para Miko auto terharu dengan kebaikan tuan muda mereka. Ya, atas kesepakatan sebelum pertandingan dilakukan, Sadamune harus enyah dari Sua dan tidak boleh menyentuh lagi orang-orang di kuil.
Akan tetapi Sadamune bersumpah dia akan mencari cara mendapatkan penyintas Houjo yang disembunyikan di kuil Suwa Taisa. Ya, tanpa Sadamune ketahui orang yang dia maksud ada di dekatnya. Gara-gara kekalahannya itu Sadamune jadi gondok. Di situ Sadamune memikirkan banyak hal, soalnya ketika berada di kuil Sadamune mendapatkan banyak informasi. Jika dilihat dari taktik dan kecerdasan, menandakan Chojamaru nama samaran Tokiyuki adalah orang berkelas. Pemikiran itu membuat Sadamune merasa Chojamaru adalah Tokiyuki. Akan tetapi Sadamune mempertimbangkan sosok Yorishige. Tak mungkin Yorishige sebodoh itu memperlihatkan penyintas Houjo padanya secara terbuka. Akibat tidak menemukan kepastian dari penyelidikannya, Sadamune dibuat pusing 7 keliling. Di saat bersamaan, Yorishige yakin sekarang ini Sadamune diterpa kebingungan karena saking banyaknya info yang Sadamune terima. Bisa dikatakan posisi Tokiyuki sementara waktu ini bisa aman. Peluang baik dari kegetiran Sadamune menyebabkan semua wilayah jadi bahan yang patut dicurigai, sehingga akan memecah belah perhatian musuh. Dan selagi musuh sibuk mencari penyintas Houjo sana-sini, pihak Tokiyuki akan membangun kekuatan. Sementara itu di wilayah Kikyogahara kita diperlihatkan keluarga bocah bernama Kajama Genba sedang kritis. Di kondisi sekaratnya beliau mengatakan bahwa dia sudah mengajari semua teknik dan pengetahuannya kepada Genba. Dan sekarang Genba yang akan meneruskan tekad beliau sebagai pencuri sejati. Lalu orang terdekatnya Genba memberikan petuah di mana si bocah tidak boleh percaya siapapun dan yang cuma bisa Genba yakini adalah uang. Esok harinya Tokiyuki mengeluh mengapa pewaris kesogunan harus melakukan kerja paksa. Lantas Tokiyuki diberi pencerahan bahwa demi samarannya tadi ketahui dia harus melaksanakan tugas pelayan kuil. Sehingga tak kala Sadamune mengintai tak bakal menimbulkan kecurigaan. Baru saja diomongin Sadamune telah muncul. Sontak saja Tokiyuki dan kawan-kawan auto kaget. Lantas Sadamune menyampaikan dekret kaisar bahwa Suwa telah menjadi bagian dari Osagawara, sehingga Yorishige dan kawan-kawan harus menyerahkan Suwa dan mengosongkan kuil. Karena masalah tersebut, warga merapatkannya di diskusi kampung. Mengetahui warga mau melakukan perlawanan, Yorishige mengingatkan aksi mereka bisa dicap sebagai pemberontak. Lalu Yorishige meminta warga tenang dan menyuruh mereka pulang selagi dia mencari cara mengatasi dekret kaisar. Nah, setelah warga pergi, Yorishige mengobrol dengan Tokiyuki. Di situ Yorishige memuji nama regu Tumujaka yang dibuat oleh geng Tokiyuki. Setelah berbasa-basi, Yorishige mengatakan rencananya mengenai dekret kaisar. Jika dilihat dari penyampaian dekret, akan memakan banyak waktu. Hal itu memberikan kesempatan pihak Suwa mencuri dekret kaisar dari kediaman Osagawara. Sontak saja Tokiyuki kaget. Lantas Yorishige mengatakan petuah yang agak lain. Dalam menjalankan kebenaran, tak selamanya proses jujur harus diterapkan ke segala problema. Jadi demi memperkuat kepemimpinan Tokiyuki, dianya juga harus merekrut orang jahat sebagai pengikutnya, sehingga pekerjaan kotor bakalan dilakukan oleh orang yang jahat. Nah, di sini Moritaka mempertanyakan tindakan Yorishige yang menyuruh para bocil melakukan perekrutan. Mendengar hal itu, Yorishige meyakinkan Moritaka kalau dia itu bakal menyaksikan sosok raja pada diri Tokiyuki. Esok paginya, tibalah regu Tumujaka di Kyogahara dan mereka menanyakan soal Genba. Setelah nama Genba dilesatkan gitu ya, semua penduduk mengunci pintu rumah rapat-rapat. Loh ada apa ini kok ditreat semua sih? Nah, tak lama kemudian Genba muncul secara tiba-tiba membuat suasana jadi kacau. Jelaslah, Neju auto kaget menyaksikan tuan muda mereka berada di atas pohon secara kilat. Dan sungguh edannya, dalam sekejap seluruh dompet milik regu Tokiyuki telah tercopet. Wadaw, bukan hanya itu, identitas Tokiyuki sudah diketahui oleh Genba. Nah, karena Tokiyuki ingin merekrut Genba, tadinya Genba ingin menakuti Tokiyuki soal jumlah uang. Sayangnya Tokiyuki merasa penawaran Genba terlalu kecil. Karena seharusnya Genba yang termasuk pengikut awal akan diberikan provinsi Kai atau Musashi. Bahkan Suzuki dan Neju turut mengimingi hal besar melebihi uang kalau Genba bekerja dengan tuan muda mereka. Alhasil Genba malah tergoda dan akan menjadi regu Tokiyuki. Namun syarat Genba mau bekerja, Tokiyuki harus mengikuti dia dalam misinya. Singkat cerita, setibanya di kediaman Osagawara, Genba dan kawan-kawan memasuki area dalam rumah. Sementara Neju masih heran mengapa pencuri malah dipekerjakan. Lantas Neju diberikan pencerahan kalau orang yang direkomendasikan oleh Yorishige tidak boleh mereka ragukan.
Nah, di saat bersamaan Tokiyuki disuruh menunggu di area luar gudang. Sempat muncul rasa panik karena takutnya Tokiyuki itu dikhianati. Nah, ketika menyaksikan sosok Sadamune, Tokiyuki sangat risau padahal orang yang ada di sana itu adalah samaran dari Genba. Ternyata Genba di sini memiliki semacam kemampuan berubah wajah. Lantas para penjaga disuruh untuk membetulkan pagar yang ada di depan supaya menjauh dari gudang tempat keberadaan dekret kaisar. Setelah itu Genba dan Tokiyuki memasuki gudang. Tak lama kemudian Genba menemukan dekret kaisar. Di situ Genba tidak langsung memberikannya pada Tokiyuki. Lantas Genba memberitahukan selain mencuri, dia juga ahli merubah wajah. Kini Genba memakai rupa Tokiyuki. Di situ Genba mengingatkan bila memperkerjakannya tanpa rasa curiga merupakan tindakan yang bodoh. Dari atas gudang seorang pria mendengar suara keributan dari bawah. Sehingga beliau menyuruh Hiko Hachiro membangunkan anteknya Sadamune dan memberitahu Setaro untuk menghubungi penjaga gerbang sebab mereka akan mengurus para penyusup. 男のガキ2人ガキの首などさらさずに済んだろ。あれだ、じきに包囲される。リンジは見つけた。ここから出るぞ。似たくなきゃ必死でついてきな。こいつだ。Kemudian pria bernama Ichikawa Isepusa yang memiliki kemampuan melihat dalam gelap mengetahui keberadaan geng Tokiyuki dan tim Ayako yang menjadi umpan. Nyaris saja Tokiyuki tertangkap karena anak panah nyangkut di bajunya. Namun bakat pencuri Genba membuat mereka berhasil melarikan diri. Sementara itu tim Ayako yang sudah mendapatkan sinyal dari Genba segera menjalankan tugas mereka sebagai umpan. Tujuannya agar musuh berpikir geng Tokiyuki lah yang kabur. Akan tetapi Ichikawa tahu kalau tim Ayako merupakan umpan sehingga Ichikawa mengabaikan tim Ayako. Lantas Ichikawa menyadari Tokiyuki yang lagi bersembunyi di semak-semak. Makanya Ichikawa mengatakan dengan suara keras bahwa dia tahu lokasi Tokiyuki. Sontaklah Genba panik takut tertangkap. Di situ Genba berpikir akan meninggalkan Tokiyuki untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Genba segera melakukan pergerakan. Aksi mendadak dari Genba menyebabkan Tokiyuki panik. Bukan cemas karena ditinggal, melainkan sumber kerisauan Tokiyuki akibat dari kekhawatiran kalau Genba kenapa-kenapa. Soalnya berdasarkan teknik kabur, cara yang Genba lakukan salah. Sebab jika bergerak di jarak seperti ini hanya akan ketahuan oleh musuh. Dan benar saja dugaan Tokiyuki, seiring bocah melangkah terlesat pula pedang Ichikawa ke arah Genba. Nyaris saja Genba terluka oleh pedang musuh. Namun berkat Tokiyuki menjadikan dirinya tameng, Genba selamat. Sayangnya Tokiyuki mengalami luka yang cukup parah. Setelah bebas dari ancaman, kedua bocah melanjutkan pelarian mereka. Sedangkan Ichikawa sibuk melepaskan pedangnya yang tertancap di batang pohon jambu. Di situ Genba heran mengapa Tokiyuki mau menyelamatkan dirinya yang sudah berkhianat ingin lari seorang diri. Mendengar pertanyaan itu, Tokiyuki menjelaskan dia memang sempat meragukan kredibilitas Genba. Akan tetapi, Tokiyuki tidak akan berpaling dari teman yang lagi kabur bersamanya. Dalam sejarahnya, memang Tokiyuki terkenal akan kesetiaannya. Meskipun Tokiyuki hidup dengan pengkhianatan orang-orang di sekitarnya, tapi dia tidak pernah mengikuti perbuatan tercela itu. Kemudian Sadamune terkaget, tiba-tiba Ichikawa sudah ada di hadapannya. Lantas Ichikawa berkata dia akan menjadi mata Sadamune agar doi bisa melancarkan serangannya dalam gelap. Tak lama terlesatlah anak panah ke arah Tokiyuki. Namun dengan mudahnya Tokiyuki menghindari. Saking sakitnya serangan anak panah dari Sadamune, pohon yang terkena tembakan menjadi hancur. Ya, melihat luka yang diderita Tokiyuki amat berbahaya jika terlalu banyak bergerak. Bisa-bisa Tokiyuki kehabisan darah. Lantas Genba mengambil langkah pengalihan agar Tokiyuki bisa berkumpul dengan tim Ayako. Apalagi Tokiyuki secara lantang menyelamatkan Genba, maka Genba akan membalaskan hutang budi tersebut. Kemudian Genba berlari ke arah musuh yang mengejar. Lantas Genba memperlihatkan dirinya pada musuh. Menyaksikan topeng rubah yang dipakai Genba, keduanya jadi tahu identitas si bocah, yang dimana Genba merupakan anak dari lelaki yang pernah diasingkan keluarganya. Itu karena ayah Genba dianggap mempermalukan samurai dan jatuh jadi pencuri. Jika dilihat dari latar belakang Genba yang berasal dari keluarga Kazama, Ichikawa dan kawan-kawan mencurigai si bocah ada hubungannya dengan Yorishige. Apalagi Kazama merupakan cabang keluarga Suwa yang tinggal di Shinano. Lantas geng Sadamune melemparkan tuduhan kalau Genba mencuri dekret kaisar atas perintah dari Yorishige.
Mendengar tudingan itu, Genba tidak mau mengakuinya. Lalu Genba berkata tujuan mengusik Sadamune hanya untuk mengisi kebosanan. Sebab menurut Genba, bermain-main sama samurai sangatlah mengasihkan. Sontak saja Sadamune dan kawan-kawan kesalnya bukan main mendengar bacotan penghinaan dari Genba. Kemudian dengan menggunakan mata Ichikawa, Sadamune melancarkan panahnya. Sayangnya Genba punya banyak trik jitu untuk mengacaukan sinkronisasi Sadamune dan Ichikawa, sehingga Genba menggunakan trik sulapnya memanggil kawanan burung. Hal itu sangat berdampak pada jiwa Ichikawa yang kekuatan batinnya terusik. Setelah itu Genba melakukan gerakan sembarangan ala sirkus, membuat geng Sadamune pusing 7 keliling. Dan sungguh tidak disangka mereka benar-benar dipermainkan oleh seorang bocah pencuri. Ternyata gerakan sirkus sengaja digunakan untuk membuat lilitan pemotong senar panah. Dengan begitu aksi menjahili kedua samurai semakin menjadi-jadi. Di kesempatan kocak tersebut, Genba mengingatkan gulungan tua buat dimainin pakai api. Di saat lontaran Genba terlesat, nyala api sudah menghiasi kediaman Osagawara. Hal itu disaksikan oleh Ichikawa dan kawan-kawan bahwa kediamannya telah terbakar. Jelas Ichikawa sangat syok. Lalu diberitahukan info dari dokumen tertua yang tercantum kemunculan ninja, di mana simbol ninja disebut Taiheki, yang merujuk ke zaman itu. Di zaman ini pertarungan yang adil dan jujur telah hilang di perang antar samurai. Makanya mereka yang bisa menyusup diam-diam dan menyabotase mulai diakui. Inilah kemunculan ninja yang akan melakukan pekerjaan kotor samurai. Nah, akibat terlalu fokus memandangi kobaran si jago merah, Ichikawa tak sadar Genba sudah menghilang dari lane. Begitu mengetahui Genba tidak lagi di arena duel, Ichikawa syok. Di situ Ichikawa teramat kesal, baru saja mengalihkan perhatiannya ke gudang. Sialnya, ketika ingin memanah para bocil, panah itu sudah rusak. Alhasil Sadamune dan kawan-kawan berakhir tertipu oleh teknik bocah bertopeng rubah. Sementara itu Genba dan tim Ayako telah berkumpul. Di situ tim Ayako memarahi Genba yang memperlakukan tuan muda mereka secara kasar. Akan tetapi Tokiyuki merasa senang dan dia berkata, berkat Genba lah mereka bisa kabur. Makanya Tokiyuki amat berterima kasih, bahkan dia ingin bermain petak umpet lagi bareng Genba. Di saat bersamaan dengan lontaran itu, Genba teringat pesan ayahnya. Jika suatu hari Genba bertemu tuan yang tanpa memikirkan untung dan rugi, si bocah harus tetap melayani orang tersebut. Namun satu hal yang tak boleh Genba lupakan, yaitu minta gajinya. Ya, meskipun Genba harus bekerja seumur hidup sama tuannya, dia tetap harus menagih bayaran upahnya. Setelah mengingat hal itu, Genba menyatakan bahwa dia itu sudah mantap menjadi bagian dari regu Tomojaku. Akan tetapi, kalau Tokiyuki tak mau memenuhi bayarannya, Genba akan menghantui anak cucu keturunan Tokiyuki. Mendengar hal itu, Tokiyuki malah sangat senang. Kocaknya, Tokiyuki langsung mengartikan kalau Genba akan menemaninya main kejar-kejaran. Sontak saja Genba syok. Yang dia maksud itu, mau menyuruh Tokiyuki untuk merebut kembali negaranya, bukan bermain. Esok harinya pihak Ichikawa dan Sadamune kesal setengah mati karena mereka tidak bisa menguasai Suwa Taisa. Apalagi pihak Sadamune tak punya dekret dari kaisar. Parahnya lagi, Sadamune mendengar kabar bahwa kaisar mengeluarkan tihta terbaru terkait Suwa dan area klan Hojo. Tepat di kota Kyoto, kaisar sibuk mengurusi warga yang mengklaim prestasi mengalahkan Kamakura untuk mendapatkan hadiah. Pasalnya, jika membenarkan klaim satu persatu, setahun pun tidak bakal selesai. Sehingga sang kaisar tidak mau lagi mengurusi hal merepotkan. Alhasil dikeluarkanlah dekret terbaru bahwa wilayah selain dari keluarga Hojo dibiarkan apa adanya. Jelaslah berita tersebut membuat Sadamune kesal oseh-osehan. Nah, karena keberhasilan misi pelenyapan dekret, pihak Suwa merayakan kemenangannya. Menurut Neju, ternyata merekrut Genba ada gunanya. Lantas Tokiyuki dan kawan-kawan yakin kemampuan Genba bisa melenyapkan Takaugi. Mendengar hal itu, Yorishige memberikan pencerahan tentang sosok Takaugi. Dan dikisahkanlah peristiwa di wilayah Kyo, area kekuasaan kekaisaran Go-Daigo. Kala itu, hujanan anak panah melesat ke arah Takaugi dan kawan-kawan. Pangeran Kaisar Go-Daigo bernama Moriyoshi menyatakan ketidakpercayaannya terhadap Takaugi. Karena Moriyoshi meyakini Takaugi akan mengkhianati kaisar suatu saat nanti. Lantas Takaugi ingin berbicara empat mata dengan pangeran agar kesalahpahaman ini terluruskan. Makanya Takaugi menghabiskan semua orang yang dianggapnya mengusik obrolan. Hanya dengan menari saja, Takaugi berhasil menumpas banyaknya orang. Itu pun dalam hitungan detik. Jelas Moriyoshi dibuat syok.
Ya, melihat kekuatan Takaugi, Moriyoshi semakin yakin monster sepertinya sangatlah berbahaya jika dibiarkan hidup. Kagetnya Moriyoshi, mendadak dukungannya beralih ke sisi Takaugi. Tanpa dipedulikan lagi oleh rakyatnya, Moriyoshi cuman bisa menyaksikan Takaugi merebut area kekuasaannya. Dalam frustasinya, Moriyoshi berharap Kaisar tak mempercayai Takaugi. Ya, inilah cerita kengerian Takaugi di Kyo, yang dimana Takaugi mempunyai kekuatan yang tak memungkinkan dirinya terbunuh dan memiliki karisma yang tak logis. Begitulah sosok yang menang telak melawan putra Kaisar dalam perebutan kekuasaan. Kembali pada Tokiyuki, tak lama Ayako mengadu soal perilaku buruk Genba saat mabuk, di mana dia itu memukul bokong para Miko dan melakukan hal gila lainnya gitu. Namun sebelum mengurusi Genba, Tokiyuki memberikan jawaban dari cerita yang Yorishige sampaikan tentang Takaugi, yang dimana Yorishige sudah memberikan Tokiyuki kawan, regu, dan jalanan kekuasaan. Maka dari itu, Tokiyuki akan memanfaatkan hal itu demi memenangkan peperangan melawan makhluk sakti mandraguna seperti Takaugi. Setelah itu, Tokiyuki dan kawan-kawan mengamankan Genba yang agak edan. Takauji to Tokiyuki. その眼中にない恐れる日が来ること。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak animenya? Ya seru lah, masa enggak sih? Pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Ya artinya lo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat ya, jangan lupa bahagia ya pemirsa.